Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memberikan paparan mengenai teori dan konsep structural equation modeling, tahapan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan analisis tersebut dengan menggunakan IBM SPSS Amos. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan analisis SEM dengan menggunakan IBM SPSS Amos. Nah, sebelum kita melakukan analisis dengan menggunakan Amos, pertama yang kita perlu pahami adalah tahapan dalam structural equation modeling. Ya, yang pertama adalah melakukan pembuatan modelnya itu sendiri. Ya. Dasar dari pembuatan modelnya adalah teori dan penelitian terdahulu. Kemudian tahapan berikutnya adalah uji validitas dan reliabilitas, ya. Kemudian ada yang namanya CFA, convergent validity, construct reliability, AV, dan diskriminan validity. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan uji normalitas, ya, ada yang normalitas univariat dan multivariat. Kemudian ada Mahalanobis distance, jarak Mahalanobis, dan determinan dari sampel covariance matriksnya. Yang berikutnya adalah uji kesesuaian model. Di sini ada uji chi-square, goodness of fit index, kemudian ada CFI, AFI, RMCA, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dengan menggunakan hasil uji hipotesisnya, apakah nilai critical ratio-nya sudah lebih dari 1,96 atau jika dibulatkan menjadi 2, dan nilai probability-nya yaitu kurang dari 0,05. Nah, sebelum kita membuat modelnya atau gambar dari model yang akan kita analisis, terlebih dahulu kita membuat hipotesisnya. Di sini saya membuat hipotesisnya seperti ini. Jadi ada hubungan, ya, antara first value dengan customer engagement. H2-nya adalah ada hubungan antara first value dengan customer loyalty. H3-nya ada hubungan antara customer engagement dan customer loyalty, dan H4-nya customer engagement memediasi pengaruh dari first value melalui terhadap customer loyalty. Nah, jika digambarkan ini seperti ini. Jadi ini adalah first value, arah panahnya mempengaruhi customer loyalty, kemudian first value mempengaruhi customer engagement, lalu customer engagement mempengaruhi customer loyalty, dan bagaimana apakah terbukti apakah benar, ya, dugaan kita bahwa customer engagement ini mempengaruhi first value dan customer loyalty. Ya. Nah, setelah itu ini adalah item-item, ya, pertanyaan yang ada di dalam variabel tersebut. Jadi first value itu terdiri dari 2 pertanyaan, ya, yaitu pertanyaan kepemilikan loyalitas kartu loyalitas, ya, loyalty card, kemudian partisipasi dalam loyalty program, ya. Nanti nggak usah khawatir, ini variabel-variabel ini ada di dalam data SPSS-nya yang juga akan saya berikan, ya. Kemudian ada customer engagement, dia terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian ada company loyalty, dia juga terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk mempermudah mencarinya, kita bisa lihat di penomoran ini. 13E dan F untuk first value, kemudian 13AB untuk customer engagement, dan di sini ABC, ya, untuk customer engagement, dan company loyalty itu 26K, N, dan O. Ini adalah tampilan untuk yang nanti akan kita hitung setelah hasil akhirnya
kita dapatkan gitu ya dari hasil pengolahan analisis SEM-nya itu sendiri. Jadi nanti kita bisa mengisi ini dengan membuat tabel seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah faktor loading, kemudian ada bukan critical ratio ya, tapi construct reliability, kemudian ada AV, ini average varian extract, kemudian ada kelombah alfa. Ya, kelombah alfa ini saya dapatkan dari hasil uji reliabilitas ya dengan menggunakan SPSS. Nah, ini adalah gambaran yang saya coba hasilkan ya ketika saya melakukan analisis dengan menggunakan AMOS. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel latennya terlebih dahulu ya, di mana di sini ada perceived value, kemudian ada engagement, dan ada loyalty. Ya. Dari sini kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya ya, yaitu dengan menilai apakah ada hubungan antara perceived value dengan customer engagement. Ya, nggak usah khawatir, nanti nilai ini akan kita dapatkan dari hasil pengolahan datanya. Ini adalah nilai yang kita masukkan ke dalam tabel ya untuk melaporkan hasilnya. Kemudian untuk mengetahui apakah customer engagement ini memediasi pengaruhnya dari perceived value ke customer loyalty, maka kita perlu melakukan yang namanya Sobel test. Jadi Sobel test ini gunanya untuk menilai apakah dia merupakan variabel yang memoderasi ya dari customer engagement ya. Oke, itu nilainya kita menggunakan kriteria lebih dari 196 ya. Dan ini ada rumusnya seperti ini. Jadi nanti ada nilai Z sama dengan AB dibagi akar dari B kuadrat dikalikan standar error A kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan standar error B kuadrat. Nanti ini AB ini kita bisa dapatkan dari modelnya. Ya. Oke, nah ini adalah hasil dari pengukuran yang kita lakukan untuk menguji apakah modelnya sesuai atau tidak. Apakah modelnya layak atau tidak dengan menggunakan kriteria yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada nilai chi-square-nya, yaitu 70, memang relatif kecil ya, small. Kemudian chi-square-nya dibagi degree of freedom-nya, ya dia kurang dari 5 sesuai. Kemudian goodness of fit-nya lebih dari 0,9. RMCA-nya juga kurang dari 0,08. Kemudian adjusted goodness of fit-nya juga lebih dari 0,9. TLI-nya ya, Tucker-Lewis Index-nya lebih dari 0,9. Kemudian NFI-nya juga lebih dari 0,9. Tapi untuk PNFI-FI-nya ini nilainya belum memenuhi ya, karena dia nilainya itu kurang dari 0,6. Sedangkan standarnya itu berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,9. Adapun untuk VGFI-nya sudah sesuai, yaitu dia kategorinya tinggi dan dia fit gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk AMOS-nya itu sendiri, sekarang kita coba buka softwarenya ya. Ini saya buka dari SPSS yang saya punya dari IBM SPSS Statistik 23. Oke, kita buka dulu. Dan ini data yang saya pakai adalah menggunakan data dari Air Miles ya. Jadi menilai loyalitas pelanggan dari pesawat terbang seperti itu. Kita tunggu ya sampai akhirnya SPSS-nya dibuka ya.
Oke. Nah, Amos ini juga bisa kita buka langsung dengan menggunakan softwarenya ya, tapi dengan syarat kita sudah menginstal Amos itu terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini arah untuk ini ya. Apakah dia masih kebuka atau tidak? Kita tunggu. Ya, memang kalau untuk IBM Amos ini IBM versi yang sebelumnya ya lebih ringan dibandingkan yang sekarang ya. Jadi kita bisa butuh waktu untuk membukanya. Oke, ini kita cancel ya. Kemudian kita lihat di klik analyze. Nah, di sini ada tulisan di paling akhir ya ketika kita sudah menginstal Amos-nya, IBM SPSS Amos. Nah, kita klik di sini. Nah, karena kita harus buka datanya, jadi kita buka datanya dulu yang kita pakai untuk analisis SEM ini ya. Kita buka dulu datanya. Oke, di sini kita buka datanya di sebentar ya. Oke, kita buka datanya sekarang. Nah, ini jadi loyalty program Air Miles 500. Kita open ya. Oke, ini sudah ada ya datanya ya. Jadi dia ada variabel di mana jumlah sampelnya ini cukup besar, yaitu 500 responden. Oke, kemudian dia terdiri dari beberapa lumayan ya, ada beberapa variabel ya, ada 13A, B, C, dan seterusnya. Kita lihat di variabel view ya, ini adalah variabel-variabelnya dengan item pertanyaannya. Nah, sekarang kita kembali ke Amos-nya ya. Kita bisa buka sekarang, klik analyze IBM SPSS Amos. Nah, yang kita lakukan adalah membuat modelnya terlebih dahulu. Ya, model yang kita buat adalah yang seperti ini. Ya, seperti ini. Supaya tidak membingungkan, kita mau bikin apa ini namanya? Struktural ya, model ya. Oke, jadi kita bentuk lingkaran dulu ya. Ini sambil menunggu dibuka dulu Amos-nya ya. Lumayan lama ya. Oh, ini sudah ya. Saya nggak lihat. Oke, ini sebelumnya ya. Jadi mendingan kita coba clearin dulu. Oke. Kita bikin baru namanya file new. Oke, kemudian kita klik di sini. Tahapannya adalah yang pertama kita bisa melihat tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita bisa lihat dulu tampilannya di sini. Ya, ini kebuka dua, jadi saya tutup satunya dulu deh. Oke, yang ini ya. Jadi ini adalah tampilan dimana kita bisa membuat model dari kerangka konsep ya, atau kerangka teori yang ada di dalam penelitian kita. Ini adalah observe variable ya, dilambangkan dengan tanda kotak atau bujur sangkar seperti ini. Ini adalah lambang untuk variabel laten atau unobserved variable. Ini adalah untuk menggambarkan variabel laten ditambah dengan errornya.
Kemudian ini adalah untuk list variabel yang ada di dalam model, yang ada di dataset. Ini adalah untuk memindahkan objeknya, dan seterusnya. Nanti kita coba gunakan ya, sesuai dengan tujuannya. Kemudian di dalam Amos itu ada file, ya, kita bisa menyimpan, membuat baru, kemudian bisa menarik datanya, kemudian bisa mengedit, ya. Kemudian di sini ada view, ada diagram, ya, analyze, ya, untuk menganalisis, tools, plugin, dan help. Nah, sekarang kita langsung aja mengikuti step yang ada di sini. Yang pertama adalah kita ingin, ini kan, kalau ini kan terlalu kecil nih, ini ya tempat kita menggambar, jadi kita bisa memilih ya dengan menggunakan tempat menggambar yang lebih luas. Ya, caranya adalah jangan lupa klik view, interface properties, ya, kemudian pilih yang portrait dan letter. Jadi kita klik view, kemudian interface properties, jangan lupa, kemudian kita pilih paper size-nya, ya. Kita pilih misalnya landscape A4, boleh, biar lebih gede gitu ya. Oke, klik close. Atau portrait letter juga boleh, nggak masalah. Nah, ini saya pilih yang tadi ya, landscape, dan ukurannya adalah A4. Nah, kita pengen menggambar seperti yang ini ya. Ini adalah model strukturalnya, dan ini adalah model measurement-nya ya, pengukurannya. Nah, caranya yang pertama adalah kita gambarkan dulu variabel latennya. Yang pertama adalah versi value, kita klik di sini. Ya, kita buat di sini versi value. Oke, kemudian di sini ada customer engagement, ya, dan di sini ada customer loyalty. Nah, untuk menggeser posisi ini, ya, ini kita kembalikan. Kita bisa menggunakan tanda truk merah ini untuk memindahkan variabel yang kita inginkan. Oke, misalnya saya klik, pindahkan ke sini supaya lebih rapi dan kelihatan ya, seperti itu. Oke, kemudian saya double klik di sini variabelnya, yaitu variabel versi value. Nah, sebaiknya penamaan variabel di sini memang tidak bisa menggunakan spasi. Jadi saya di sini pakai underscore. Oke, kita close. Kemudian gambarnya lagi adalah customer loyalty dan customer engagement. Jadi di sini adalah customer loyalty. Oke. Kemudian di sini adalah customer engagement. Oke. Nah, karena ini terlalu kecil ya, kita bisa mengecilkan tulisannya ya, mungkin hanya fontnya 12 atau 14 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau menarik tanda panahnya, hubungannya seperti apa antara variabel ini. Ya, kita klik tanda panah ini, kelihatan ada di lingkaran merah, baru kita kemudian tarik ya. Kemudian kita lepaskan mouse-nya. Oke. Kemudian dari sini versi value ke customer engagement, dan dari customer engagement ke customer loyalty. Dan kita sudah selesai membuat model strukturalnya ya. Tapi kita belum membuat yang namanya yang ditambahkan dengan observe variabelnya ya, untuk mengukur variabel tidak langsung tersebut. Tadi di sini saya sudah tuliskan untuk versi value ini dia memiliki 2 item pertanyaan.
ya. Jadi saya tambahkan dengan menggunakan ini, ya. Kita klik di tanda merahnya dengan klik mouse-nya sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Customer loyalty tadi 3 ya. Oke, dan engagement 3. Oke, nantinya ini kita bisa perbaiki ya supaya lebih rapi. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini adalah sesuai dengan nomor variabelnya ya, supaya nggak bingung ya, yaitu nanti kita tuliskan di sini ya. 13E 13F ya, kemudian di sini 13ABC gitu ya. (13B) 13C. Oke. Kemudian yang engagement jangan sampai ketukar ya. Bener gak ya? Oh, berarti saya salah nih. Harusnya engagement itu ABC ya. Harusnya di sini KNO. Ini salah nih. 26K. Oke, kemudian 26N dan 26O. Oke, selesai dari sini. Kemudian kita ke customer engagement ya. Tadi salah, harusnya kan di sini 13A. Kemudian 13B dan 13C. Oke, kalau sudah, kita sekarang mau menggambarkan errornya, jangan lupa ya. Di sini error 1. Ini wajib ditulis seperti ini ya, supaya nanti analisisnya bisa dilakukan seperti itu. Oke, 26E3 berurutan saja kita buat. E4, E5, kemudian E6, kemudian E7, dan E8. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita mau menggunakan ini untuk menggambar hubungan antar variabelnya yang disebut dengan kovariannya ya. Jadi antara perceived value dan customer engagement, dan ini ya, apakah bisa digambar kovarian atau tidak. Karena di sini posisinya adalah bukan variabel independen, jadi kita coba dulu bisa kovarian atau tidak ya, antara first value dan customer engagement. Kita coba tarik ini. Ternyata tidak bisa ya, karena memang si customer engagement ini bukan variabel eksogen gitu ya. Nah, untuk merapihkan supaya lebih rapi, ini kita bisa tarik ya, seperti ini. Ya, jadi supaya lebih rapi dan kelihatan rapi gitu ya. Nah, ada juga fungsi yang tangan ini ya, touch up variable. Ini juga fungsinya untuk merapihkan variabelnya. Nah, ini kita klik di sini, kita klik di variabelnya, jadi dia lebih rapi. Itu ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menarik datanya ya. Kita kembali lagi ke ini dulu. Ya, ini adalah yang sudah selesai. Oke. Nah, kemudian kita sudah, nah ini ya fungsinya. Nah, ini adalah contoh penelitian yang lain. Jadi memang
kerangka yang atau model yang ingin kita analisis itu bisa dengan bisa melibatkan lebih banyak variabel gitu ya. Ini contohnya di sini ada berapa nih variabel latennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Sedangkan yang tadi saya contohkan adalah 3 variabel laten. Oke, ini seperti ini ya. Dan yang tadi saya bilang, jika posisinya sama-sama variabel eksogen, dia bisa melibatkan kovariannya ya, yang tanda panahnya 2 arah itu. Oke, nah sekarang kita mau narik datanya nih ya. Gimana caranya? Yaitu kita klik data file. Ya, di sini ada data file nih. Di sini ya, data file. Oke, nah di sini adalah variabelnya. Ya. Kalau memang kita belum ada file data filenya, kita bisa klik di sini, file, kemudian data file, ya, klik file name, ya, kita cari tuh di mana data yang tadi kita gunakan, gitu ya. Ya kan, tadi kan saya pakainya data yang ada di air miles ya, LP air miles. Jadi saya simpan di sini. Ini yang kita pakai. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik oke, ya. Kalau misalnya belum yakin, boleh kita klik view data untuk melihat datanya. Nah, inilah datanya. Oke ya. Kemudian kalau sudah, kita klik oke. Nah, dari situ langkah selanjutnya adalah kita list variabel in dataset. Nah, di sini ada variabel-variabelnya. Nah, variabel inilah yang akan kita tarik untuk dimasukkan ke kotak-kotak ini. Ya. Gitu. Jadi, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita cari di mana variabel 13E dan F. 13E adalah ini, ya. Kita tarik, diklik mouse-nya, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, ini kan panjang nih. Ini di double klik saja. Kemudian di variabel labelnya dihapus. Seperti ini. Oke. Kemudian sekarang yang 13F juga sama. Ini di double klik ya, variabel labelnya dihapus. Oke, 26KNO juga sama seperti itu. Ya, 26K kita tarik ke sini. Oke. Kemudian sorry. Oke, sebentar ya. Dan berikutnya adalah yang 26 yang O. Sini, Dek. Oke, sebentar ya. Ini saya ada. Baik, kembali lagi ke analisis SEM dengan menggunakan AMOS. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tahapan dari pemodelan di analisis SEM, di mana yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar modelnya. Kemudian kita tarik datanya masuk ke dalam model itu tadi, ya, untuk observe variabel yang diukur secara langsung. Baru kemudian kita melakukan analisisnya. Nah, sebelum itu kita mesti melakukan yang namanya analisis properties, ya. Jadi nilai-nilai apa yang harus kita pilih untuk dapat menghasilkan output SEM. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita klik analyze, kemudian pilih ya, tadi benar ya, kita klik analyze. Seharusnya calculate estimate, tapi sebelum itu kita harus mengklik terlebih dahulu yang namanya ini view, kemudian analisis properties, kemudian klik output,
Nah, semua bagian yang ada di output ini kita beri tanda centang. Ya, jadi memang sebelum kita mengeluarkan analisisnya, kita perlu mengklik dulu di bagian view, kemudian analisis properties, kemudian di bagian output. Nah, kemudian kita bisa klik di sini karena itu yang kita butuhkan ya. Ini nggak perlu ya. Kemudian kita perlu lihat ya ini ikannya. Kemudian yang kita pilih adalah yang maksimum likelihood. Oke. Baru setelah itu kita klik analyze, calculate estimate. Nah, berarti ini ada masalah nih 13A. Oke, 13A kenapa ya? Kita coba klik lagi dulu. Mungkin ada kesalahan centang ya di sini ya. Coba kita hapus dulu. Kita bikin lagi datanya ya. Oke, jadi memang ada kesalahan ya. Jadi kita bisa undo dulu. Sebentar ya. Ternyata ada satu hal yang saya lupakan ya, yaitu memberikan tanda error di variabel endogennya atau di variabel dependennya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Ini cukup penting karena ini bisa mempengaruhi dari analisis yang kita lakukan. Oke, supaya dia berubah, ini saya tambahkan sini ya. Nah, ini kita nomerin ya. Oke, dengan ini supaya lebih rapi gimana ya. Oke, sip. Oke, sebentar. Oke, maaf, saya lanjutkan kembali. Jadi memang di sini kita perlu memasukkan siapa nih error ya di variabel endogennya ya, yaitu di bagian customer loyalty. Oke, sip. Dan jangan lupa untuk memberikan penomoran ya sesuai dengan nomor yang sesudahnya. Berarti di sini adalah S9. Oke, sip. Nah, ini supaya lebih rapi gimana ya? Coba saya rapi dulu ya. Coba ya dipilih. Kita pakai bantuan ini deh. Movie. Supaya lebih bagus dihapus dulu ya. Sorry.
Ini kita gambarkan ulang aja ya supaya hasilnya lebih bagus. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Kemudian jangan lupa memasukkan unsur ini juga sini. Kemudian tadi ini adalah 26 KNO ya. E1 E2 berarti di sini E3 E4 dan E5. Ini adalah E9. Oke, kemudian kita tarik datanya lagi dari sini. 26K, kemudian N dan O. Ini kita hapus. Ini juga sama, kita hapus variabel-labelnya, jadi hanya sisa pertanyaannya saja. Oke, nah setelah itu kita coba lakukan tadi analisis lagi ya. Klik analyze, calculate estimate. Apa ya ini, kenapa ya masalahnya ya? Bentar ya, kita cek lagi. Oke, kembali lagi. Kita ke analisis SEM dengan menggunakan Amos. Jadi di sini saya akan memasukkan satu lagi error, yaitu di customer engagement. Oke, jadi memang di customer engagement ini kita perlu memasukkan error juga. Kenapa? Karena customer engagement ini adalah variabel endogen dari perceived value. Dengan kata lain, ini adalah variabel independennya dan ini adalah variabel dependennya. Jadi dengan demikian variabel di sini ada 2 variabel yang memang perlu dicantumkan errornya ya, karena posisinya sebagai variabel dari endogen. Oke. Nah, sebelum ke situ ya, jadi memang di customer engagement ini juga perlu dicantumkan errornya karena posisinya dia sebagai variabel endogen atau variabel dependent dari perceived value. Ya, selain dari customer loyalty yang juga memang merupakan variabel endogen ya. Jadi di sini yang variabel eksogen hanya si perceived value. Seperti itu. Nah, caranya kita klik bagian di sini untuk menambahkan errornya. Oke. Kita klik lagi, klik di lingkarannya. Kemudian ini kita kasih nama yaitu S10. Nah, kemudian kita bisa rapihkan ya dengan mengklik move object ya di sini. Kita bisa geser-geser gitu ya supaya dia kelihatan di sini ya. Jadi ini adalah S10 dan ini S9. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian calculate estimate. Tada! Nah, ini artinya kita sudah bisa melakukan pemodelannya ya. Terlepas apakah modelnya sudah fit atau belum. Nah, di sini kita kasih nama. Misalnya data latihan Amos 2020. Oke, ini saya simpan di desktop ya. Kemudian saya masukkan di sini supaya dia sama dengan variabel yang lainnya. Oke, di sini save. Nah, dia akan running. Kita bisa lihat di sisi kanannya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Nilainya kita bisa klik di sini. Chi-square-nya adalah 70,6 dengan degree of freedom-nya adalah 17. Ya, kemudian kita bisa klik bagian yang merah ini. Oke, sebentar saya kembali dulu. Baik,
saya lanjutkan kembali. Jadi untuk sesi berikutnya adalah kita membaca hasilnya. Nah, untuk melihat nilai-nilainya itu kita bisa klik di bagian sini yang merah ya, untuk memunculkan berapa nilai dari masing-masing itemnya dan hubungan antar variabelnya. Nah, jika kita ingin merevisi dari model itu sendiri, kita bisa klik di sebelah sini. Baru kita bisa memperbaiki, misalnya mengganti atau mengubah indikator atau variabelnya. Nah, untuk melihat hasilnya secara keseluruhan, kita bisa klik di bagian view, kemudian kita klik text output. Nah, disinilah hasil dari analisis SEM yang sudah kita lakukan. Kita bisa lihat di sini ada nilai chi-square, ya, kemudian degree of freedom-nya dan probability level. Sayangnya nilai probability levelnya adalah kurang dari 0,05, artinya berarti dia ada perbedaan antara model yang kita usulkan di dalam penelitian ini dengan model empirisnya, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian estimate untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabelnya. Di sini ada estimate-nya, kemudian di sini ada standar error, kemudian ada critical ratio dan nilai p-value-nya. Kita bisa lihat di sini sebagian besar ya semuanya untuk hubungan antara perceived value terhadap customer engagement dia kurang dari 0,05, hubungan signifikan. Demikian halnya antara first value dengan customer loyalty dan juga customer engagement dengan customer loyalty. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita gunakan untuk melaporkan hasilnya. Ini adalah uji dari SEM ya, untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabelnya. Oke, nah untuk yang berikutnya lagi adalah kita bisa melihat ya bagaimana item-item tersebut, apakah dia mampu menjelaskan variabelnya atau tidak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya variabel item indikator untuk perceived value dia nilainya signifikan juga sama ya, ini juga sama, semuanya signifikan ya. Selanjutnya adalah kita mau melihat nilai dari nilai dari model fit-nya, yaitu nilai keseluruhan untuk kelayakan modelnya. Ya, kita bisa lihat di sini untuk nilai chi-square-nya ya. Dia 70, sekian, 70,6. P-value-nya adalah kurang dari 0,05. Kemudian jika nilai chi-square dibagi degree of freedom-nya menghasilkan nilai 4. Ya, jadi ini yang saya laporkan di sini adalah saya pindahkan ke dalam PPT yang di sini. Ya, PPT yang ini, model fit. Ya, ini adalah nilai-nilai yang ada di sini. Ini tinggal dicari aja, misalnya goodness of fit-nya berapa, kemudian adjust dari goodness of fit, ya. Kemudian nilai dari VGFI, kemudian nilai dari TLI, EV, NFI, dan seterusnya. Oke, kemudian kita ingin juga melakukan yang namanya menentukan apakah si variabel ini ya. Saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bisa melihat juga, ini kan sama ya, goodness of fit-nya berapa. Kemudian di sini juga kita bisa mengklik bagian title ya untuk mencantumkan judulnya, merapikan lagi, kemudian klik title lagi, kemudian kita bisa masukkan juga untuk nilai-nilainya. Ya, kemudian di sini kita bisa klik
tadi ya outputnya. Semuanya diklik. Oke. Kemudian jika muncul hasilnya, nanti dia akan muncul tanda merahnya, bisa kita klik. Ya, ini adalah cara pembacaannya di text output ya, atau view text. Dan ini adalah nilai dari estimate, ini adalah nilai dari uji-ujinya ya, uji validitas construct atau construct reliability ya. Kemudian juga kita melihat di sini adalah bukan construct reliability ya, tapi adalah nilai critical ratio-nya ya. Kita lihat semuanya nilainya di atas berapa di critical ratio-nya. Di bagian sini ya, critical ratio di estimate ini semuanya di atas 1,96. Oke ya. Kemudian kita langkah berikutnya adalah melakukan yang namanya uji reliabilitas dengan melakukan yang disebut uji construct reliability. Sebenarnya apa sih tujuannya? Ya, itu tujuannya untuk menguji keandalan dan konsistensi dari indikator yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya nanti indikatornya itu nilainya berkisar antara 0,6 sampai 7, maka itu bisa diterima. Ya, berarti indikator itu memang cukup baik untuk mengukur dimensinya. Ya, ini rumusnya. Jadi rumus construct reliability itu standar loadingnya ya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan standar loadingnya, ditambah standar errornya. Oke, di sini contohnya kita bisa lihat sebenarnya standar loading itu di bagian apa sih? Nah, ini kita kembali ke modelnya. Standar loading itu adalah yang kita klik di sini, standardize estimate. Nah, inilah nilai-nilai dari standar loading ini. Misalnya untuk variabel 13E, item indikator 13E, standar loadingnya adalah 0,86. 13F 0,84. Kemudian untuk 26 kan 0,47, 0,64, 0,56. Customer engagement 0,46 dan seterusnya. Nah, karena memang ini cukup penting untuk dilakukan dan hanya bisa dilakukan secara manual, sesi ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.